pikun. Harim itu maknanya pikun. Walau kana syaikhan hariman, ajizan kang apes sapa syaikhan anil wati sangking wati, anil wati sangking wati, ningali ila ajnabiyatin maring wadon ajnabiyah, ono liyane hajat, tanpa ada kepentingan, ila nadhariha maring ningali ajnabiyah, fa ghairu jaizin mongko utawi nadhar iku kang ora wenang. Fa ing kana mongko lamun ono apa an-nadharu ningali iku li hajatin krana arahe hajat, kasyahadatin kaya nekseni alaiha ing atase ajnabiyah, alaiha ing atase mar'ah, jaza mongko wenang apa an-nadhar. Wasani utawi kang nomor loro iku nadharuhu oleh ningali rajul, ayir rajuli tegese wong lanang, ningali ila zaujatihi maring bojo wadone rajul, wa amati lan wadon amati rajul, faya juzu mongko wenang apa ayan duro yen to ningali sapa rajul mingkulin saking saben-saben siji min huma saking karone lan zaujah ilama maring barang ada kang liyani apa mah al farja ing farji min huma saking karone amat lan zaujah, amal farju ana farji iku fayahrum mongko haram apa nadharuhu ningali ing farji. Wa hadza utawi ikilah hurmatu nadhari, hukum tidak bolehnya melihat kemaluan meskipun istri iku wajhun wajah, faifun kang apes apa wajhun. Wala sahu utawi kaul kang luwih sahih jawazun nadhari wenangi oleh ningali, iku jawazun nadhari wenangi ningali ilal farji maring farji, lakin ma'al karohati tetapi ini sertani kemakruhan. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku nadharuhu oleh ningali rajul ila dzawarimihi maring pira-pira wadon kang duweni mahram ing rajul, maring pira-pira wadon kang duweni mahram ing rajul, binasabin sebab nasab, au radhain utawa radha, au mustin utawa musahara, au amati utawa amati rajul, al muzawwajati kang den rabiake sapa amatihi, faya juzu mongko apa ayang dura yen to ningali sapa rajul fima ing ada kang liyani apa ma ngeliyani ma ing barang nasurati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul, amal ladzi anapun utawi barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane surran rukbah iku fayahrum mongko haram apa ningali ing alladzi apa nadharuhu ningali ing alladzi nomor 4 warabu utawi kang nomor 4 iku an-nadharu ningali ilal ajnabiyati maring wadon ajnabiyah li ajli hajatin krana arahe hajat nyambung li ajli hajatin nikahi krana arahe hajat yaiku wanita yang hendak dinikahi delok-delok dhisik, faya juzu mongko wenang, faya juzu mongko wenang li syahsi kedue wong siji inda azmihi nalikane oleh nejo kukuh syahs, nalikane oleh nejo kukuh syahs ketika dia sudah punya hampir bulat ala nikahi imra'atin ing atase ngerabi ing wong wadon apa sing ya juzu apa an-nadharu ningali ilal wajhi maring wajah wal kaffaini lan epek-epek loro minha saking imro'ah dhahiran ing dalem dhahire wa batinan lan ing dalem batine wa ilam ta'dzan senajan orang ngidini lahu maring rajul lahu maring syahas
zaujatu wong wadon. Soalnya itu dari bojo. Tapi kadang ya lafate zaujah. Zaujah itu zaujah. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nadhar. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nadhar. Bayan duru minal amati ala tarjihin nawawi inda qasdi khitbatiha. Mayan duruhu minal wayan duru lan ningalono sapa syahas minal amati saking wadon amat. Ala tarjihin nawawi tasi tarjih Imam Nawawi inda qasdi khitbatiha nalikane nejo ing ngelamar ing amat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim melihat barang ma ing barang yang duru kang ningali sapa syahas ing ma yang duru kang ningali sapa syahas ing ma minal hurrati saking wadon kang merdeka. Wal khamisu an nadharu lil mudawah fayajuzu nadharu tabibi minal ajnabiyya ilal mawadi illati yahtaju ilaiha pun. Sekarang nyampe wala yang kihu ru'amatan li ghairi. Sekarang membahas tentang hukum menikahi. Di sini disebutkan bahwa wala yang kihu al-hurru amat bi syartaini. Laki-laki yang merdeka itu tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita budak milik orang lain. Wanita budak itu wanita amat, budak amat. Laki-laki merdeka tidak diperkenankan untuk menikahi budak amat milik orang lain kecuali memenuhi dua persyaratan. Jadi secara fikih Pak, zaman dulu ketika masih ada budak, laki-laki yang merdeka itu hukumnya haram, tidak sah menikahi wanita yang kastanya adalah budak milik orang lain kecuali kalau memenuhi dua persyaratan. Kenapa Gus kok nggak boleh menikahi budak? Bukannya orang itu yang penting bertakwa, cara Farq. Yang penting kan dapat cewek kan yang bertakwa, yang baik-baik, yang solihah. Urusan dia budak itu terserah. Memang betul konsep itu. Tapi sejak awal fikih kita, syariat Islam itu ingin mendorong bahwasannya bagaimana caranya perbudakan itu hilang. Nah, maka dari itu anak ini nanti jangan sampai menurunkan anak yang statusnya juga menjadi budak. Lah, oleh karenanya hukumnya menikahi wanita budak itu tidak diperkenankan secara syariat kecuali kalau memenuhi dua persyaratan. Apa syaratnya? Yang pertama, adami sodakil hurrah. Syarat yang pertama, boleh menikahi wanita budak itu kalau tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka. Tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka. Gambarannya ngomong ini Pak. Misalkan kalau wanita merdeka itu maharnya 5 juta, 2 juta lah, 1 juta elek-elek. Tapi kalau wanita budak itu maharnya murah, cuma ratusan ribu. Gak ngatasi Gus awak dhewe lek rabi wong merdeka. Cewek merdeka gak ngatasi, saya gak punya mas kawin untuk itu. Maka kalau memang kondisinya seperti itu berarti memenuhi syarat untuk menikahi seorang budak. Au faqdil hurrah. Atau yang kedua, mungkin untuk mas kawinnya wanita merdeka ada, tapi wanita merdekanya nggak ada. Nggak menemukan wanita merdeka. Semua wanita jadi budak, misalkan. Itu contoh fikih, Pak. Au adawi ridhabi. Atau wanita budaknya ada, wanita budak. Wanita merdekanya ada. Mas kawinnya ada, yang mau nggak ada. Ini bahasanya ngono kita, Pak. Au adami ridhabi. Boleh juga menikahi wanita budak yang semula nggak boleh jadi boleh. Ketika wanita merdeka ada, mas kawinnya juga ada, tapi yang mau nggak ada. Ya dunia aku tahu kan. Arab wedok merdeka tawannya aku masya Allah. Demi itu lo gue nyacat. Setan lo gak arep ya dia. Yo, ya apa ya lek ngono. Maka opsi terakhir diperkenankan untuk menikahi wanita. Itu syarat pertama. Syarat kedua,
Wa khaufil anati aizina muqdata faqdil hurrah. Syarat yang kedua, tidak ada mahar untuk wanita merdeka, atau di samping tidak ada wanita merdeka, atau di samping tidak ada wanita merdeka yang mau, dan juga ada kekhawatiran melakukan perilaku zina kalau tidak segera menikah. Khawatir melakukan perilaku zina kalau tidak segera menikah. Wes, itu ora penting-penting amat soalnya. Wa tarakal musannifu syartaini akharaini ahaduhuma alla yakuna tahtahu hurrah muslimah au kitabiyah tasluhu lil istimta. Sebenarnya ada dua syarat lagi yang tidak disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Takrib ini. Yang dua yang tidak disebutkan itu. Yang pertama, dia sendiri boleh untuk menikahi wanita budak kalau dia sendiri tidak memiliki wanita dalam kekuasaannya. Wasani Islamul amati allati yankihu al-hur fala yahillu li muslimin amatun kitabiyah. Syarat yang kedua yang tidak disebutkan, wanita budak yang hendak dinikahi itu beragama Islam. Jangan sampai kita tertimpa tangga dua kali. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa itu rupanya? Dapat wanita budak enggak Islam juga. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Cara bahasa paribahasa nih Pak. Kalau kamu dapat budak Islam, mesti titik gue. Salah wis budak gak Islam bisa, enggak boleh. Pun wa idza nakaha al-hurru amatan bisyurutil madhkura thumma aysara wa nakaha hurratan lam yanfasikh nikahul amat. Ketika ada seorang lelaki menikahi wanita budak dengan alasan karena nggak punya mahar, gak duit duit, gak ngekei mas kawin wadon, rungokne ta mangan, jadi lereng ya. Ketika ada seorang lelaki menikahi wanita budak dengan alasan karena nggak punya mas kawin untuk memberikan mahar kepada wanita merdeka, wes rabi ambil wadon, ambil perempuan budak sudah menikah, jarak setahun dia punya uang, kaya raya. Setelah kaya raya dia menikah dengan laki-laki, dengan wanita merdeka. Apakah pernikahan wanita budak yang dulu yang dilakukan dengan alasan karena nggak punya uang untuk mahar menjadi batal? Maka jawabannya tidak batal. Paham pola pikir maksudnya? Biar kan ngerabi budak itu alasannya nggak duit duit, nggak punya mahar, malih oleh cara fikih. Nah saya duit batal enggak batal. Jadi pola pikir fikihnya begitu. Oh itu nggak penting-penting amat bahas budak soalnya. Samangki wana dhorur ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Sekarang dalam bab nikah ini ada sedikit pembahasan terkait masalah hukum laki-laki melihat, hukum laki-laki memandang kepada wanita. Hukum laki-laki melihat, memandang ke wanita itu dibagi menjadi 7. Hukum laki melihat, memandang kepada wanita itu dibagi menjadi 7. Hukum laki-laki memandang kepada wanita itu dibagi 7. Ada 7. Yang pertama, ahaduha nadharuhu walau kana syaikhan hari ajizan anil wat'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairu jaiz. Yang pertama, laki-laki memandang kepada wanita yang bukan mahramnya tanpa ada hajat. Laki-laki memandang kepada wanita yang bukan mahramnya, ajnabiyah itu wanita yang bukan mahram, tanpa ada hajat dalam keperluan, tanpa ada hajat dalam kurung keperluan, maka hukumnya tidak diperkenankan. Pertama, kan tadi saya ngomong bahwa laki-laki melihat wanita itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah.
tanpa ada kepentingan, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Walau kana syaikhan hariman ajizan anil wat'i. Meskipun laki-lakinya sudah tua, meskipun laki-lakinya sudah tidak mampu melakukan hubungan, sudah tidak ada hasrat. Cara bahasa gampang ini, Pak. Wong lanang nyawang wedok hukumnya piye, Gus? Ya jujur-jujuran ya haram, tidak boleh. Laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa ada kepentingan, itu hukumnya tidak legal, hukumnya haram secara syariat. Baru beda montoran. Ono arek wedok ayu didelok. Bukan mahramnya, tanpa ada kepentingan, hukumnya tidak boleh. Hukumnya enggak boleh. Tapi gak syahwat, Gus. Tapi saya gak syahwat. Apakah ini hukumnya menjadi boleh? Kalau gak syahwat, hukumnya itu tetap gak boleh meskipun tidak ada unsur syahwat mensyahwat. Ini nih, Pak. Buktinya apa? Lihat kita Fathul Qorib kamu. Sampai di situ diberikan catatan walau kana syaikhan hariman ajizan anil wat'i. Meskipun yang laki-laki itu sudah tua, meskipun yang laki-laki itu sudah harim itu pekun, ajizan anil wat'i, meskipun yang laki-laki itu sudah tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Kok cara wong masih sing lanang setrume sentek delok wong wedok gak paham ya? Hah? Kok bisa begitu, Gus ya? Melihat wanita yang bukan mahram itu kok menjadi nggak boleh, padahal wong wis tuwek. Setrum gak ono delok mosok yo gak oleh pancet. Sama saja. Tetap nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena unsur melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat itu dilarang. Itu bukan karena syahwat mensyahwat. Tuhan. Karena hukum ketidakbolehan laki-laki melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat itu bukan karena syahwat, tapi memang secara dzatiyah. Kamu tahu secara dzatiyah? Memang hukumnya secara awal itu haram. Tidak membahas syahwat atau tidak syahwat. Sehingga di situ pada puncaknya ada hukum bahwa meskipun yang laki-laki sudah tua, meskipun yang laki-laki itu sudah tidak punya setrum, energinya sudah ada. Kok cara Faruk dolar wedok ayu. Pemane katoke cetak ngene iki. Syahwat terus ta. Sreng-sreng cara setrume ana iki. Di sini saya dukur. Oh, iku haram karuane ya. Ojo Faruk, tuwek lho tuwek. Mbawek pisan. Setrume wis gak ono. Gasok tungtung pisan, gasok tungtung. Ngono lho dolar wedok pancet hukumnya haram. Karena memang unsur melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada kepentingan itu secara dzatiyah, secara bawaan memang tidak boleh. Jadi kok coba bahasanya fikih begini, Pak. Urusan melihatnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat itu dilarang. Itu memang secara sya'nu, secara bawaan. Bukan karena faktor eksternal, paham ya? Bukan karena faktor eksternal seperti syahwat, lain-lain, bukan. Sehingga meskipun ini terjadi tanpa adanya syahwat, itu hukum. Karena memang sya'nu, bawaannya. Fa in kana nadharu li hajatin ka syahadatin 'alaiha. Karena yang tidak boleh itu adalah laki-laki melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka kalau ada keperluan hukumnya boleh. Dan itu nanti akan dibahas di nomor 3. Gak perlu tak jelasin saya. Di nomor 3 nanti ada. Sekarang begini, Pak. Jangan dilanjut dulu. Yang tidak boleh itu laki-laki melihat yang bukan mahram. Rungok nih. Yang tidak boleh itu laki melihat kepada wanita yang bukan mahram. Tapi kalau terlihat itu tidak ada masalah. Rungok nih. Yang nggak boleh itu melihat. Kalau terlihat hukumnya boleh. Kamu paham maksudnya, Pak? Bahasa kata melihat itu ankostin. Bahasa kata melihat itu munculkan. Ya. Melihat itu kan berarti memang kita ada keinginan. Beda dengan bahasa terlihat.
Jarene Faruk kedelok Gus, kedelok. Hah? Lah saya jenenge kedelok, terlihat itu beda, Pak. Tidak ada hukum. Hah? Faruk melaku. Jenenge melaku nang dalan kono ya. Ana wedok moro-moro liwat sen, ya ketok. Awalin nadroh. Dia melihat wanita itu, Mas yo katoke sak pira wae, ndak haram. Tapi lek diterusno haram. Paham gue mesti? Loh. Kenapa kok beda, Gus? Awal terlihat itu terlihat bahasanya. Tapi setelah itu sudah bukan terlihat tapi melihat. Paham? Paham? Enak-enak ngene, jagong kok narik wedok ayu pisan, putih ayu. Hah? Katokan lewat. Innalillahi masyaallah ngene ya, itu gak dosa. Tapi lagi ini masyaallah innalillahi ya, itu jenenge dosa, Pak. Pertamanya nggak dosa karena terlihat, selanjutnya melihat. Apa maksud saya? Saya itu ingin ngomong bahwa hukum melihat itu bisa saja berubah menjadi tidak haram ketika kondisinya itu kondisi-kondisi yang sifatnya itu tidak sengaja seperti itu. Contohnya gini, Pak. Yang paling jelas, contohnya gini, sepeda motoran. Yo sepurane, Pak. Loh, kok guyu sih? Kita contohnya, apa sepeda motoran ya? Hah? Sepeda motoran kan ya apa-apa ndelok mengarep lho, Pak. Hah? Dengan ndelok mengarep kan ngobrol ya. Sepedaan ndelok mengarep. Ternyata ngarepe Faruk iki arek wedok. Sing ngletan ngene. Ya, hah? Katoke cekak. Ya apa terusan? Kalau kamu bisa berupaya untuk nyamping, sekira gak ndelok, ya berupaya. Tapi lek gak iso kondisi macet-cet, kudu nang mburi arek wedok kuwi. Hah? Masa sampai Masya Allah innalillahi ngene ya nobrok, Pak, gak iso. Apa maksud saya? Ini artinya kondisi-kondisi di mana kita memang tidak sengaja melihat itu, tapi terlihat. Tapi tak pikir kue ro dewe lah. Iki melihat, iki terlihat, kue ro dewe. Ana lho maksudku. Yes. Jadi berkenaan masalah melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat, itu hukumnya tidak boleh jika memang betul-betul nazar. Melihat bukan terlihat. Selanjutnya, wasani nadharu ayyir rajul ila hujati wa amatihi fayajuzu ayyandura min kullin minhuma ila ma'adal farja. Yang kedua, kan tadi saya ngomong bahwa melihatnya laki-laki kepada wanita itu ada 7 macam. Ada 7 macam. 7 pembagian. Yang pertama, melihatnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat. Sekarang yang kedua, melihatnya laki-laki kepada istrinya atau budak perempuannya. Yang kedua, laki-laki melihat kepada istrinya atau budak perempuannya. Itu hukumnya diperbolehkan. Itu hukumnya diperbolehkan. Yang penting selain kemaluannya. Sekarang yang kedua begini, Pak. Tadi sudah disebutkan bahwa hukum melihat laki-laki kepada wanita yang bukan mahram. Sekarang hukum laki-laki melihat kepada wanita yang merupakan atau wanita yang merupakan budak perempuannya. Wong wedok dadi bojo oleh didelok ta, Gus? Ya oleh. Kalau kita punya budak perempuan itu boleh dilihat ta, Gus? Ya boleh. Melihat istri, melihat budak perempuan itu hukumnya boleh secara total ilama adal farja. Kecuali farjinya. Untuk farja kemaluannya. Laki-laki, suami melihat kemaluan istri, laki-laki melihat kemaluannya si budak perempuan, amal farju fayahrumu nadharuhu wa hadza wajhun dhaif. Apa hukumnya laki-laki melihat kemaluan istrinya, Gus? Hukumnya haram. Masih bojone, masih bojone melihat kemaluan itu hukumnya haram. Suami melihat kemaluan istri, suami melihat kemaluan budak amatnya yang boleh untuk digauli, itu hukumnya haram menurut pendapat yang lemah.
menurut pendapat yang lemah. Wal asahu jawazun nadhari ilal farji lakin ma'al karoha. Tapi menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang asah, menurut pendapat yang kuat, laki-laki itu diperbolehkan melihat kemaluan istrinya, kemaluan budak perempuannya, tapi hukumnya makruh. Tapi hukumnya makruh. Jadi yang ditampilkan dalam kitab Takrib dan kitab Fathul Qorib ini berkenaan masalah laki-laki melihat kemaluan istri, melihat kemaluan budak amatnya, itu hukumnya haram menurut pendapat yang lemah. Tapi menurut pendapat yang kuat, pendapat yang lebih kuat, itu mengatakan bahwasannya hukum melihat kemaluan istri, kemaluan budak amat itu hukumnya boleh meskipun itu dihukumi makruh. Boleh meskipun itu makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa toh Gus kok dihukumi makruh? Adapun dihukumi makruh itu alasannya adalah karena adanya satu hadis yang mengatakan bahwa an-nadhar ilal farji yurithu tamas ayil ama. Dawuh Kanjeng Nabi, melihat kepada kemaluan meskipun itu istri, ya, melihat kepada kemaluan meskipun itu istri, itu yurithu tamas ayil ama. Itu dampaknya, akibat negatifnya itu bisa menyebabkan yang namanya kebutaan. Itu menyebabkan kebutaan. Ada kemudian rabi hidup, masih di buju, delok apa ya oleh kejaba delok kemaluan buju. Masa gak oleh Gus? Oleh wong wekmu. Tapi makruh. Makruh itu hukum. Dampaknya apa Gus? Dampaknya dawuh Kanjeng Nabi an-nadhar ilal farji yurithu tamas ayil ama. Melihat kemaluan itu menyebabkan mungkin juga positif juga bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian wasalif nadharu ila zawati maharimihi binasabin au radhain au musaharatin au amatihil muzawwajah fayajuzu ayyandura fima ada ma baina surati war rukbah. Kemudian yang ketiga, hukum laki-laki melihat kepada wanita yang merupakan mahramnya. Yang ketiga, hukum laki-laki melihat kepada wanita yang merupakan mahramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum laki-laki melihat kepada wanita yang mahram itu wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram itu wanita yang kalau bersentuhan kulit tidak batal. Cara istilah wong koyok Faruk ini bukan muhrim. Duduk bukan muhrim, bukan mahram. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Muhrim itu wong umrah, wong haji jenenge muhrim. Mohon maaf bukan muhrim. Ya mesti ae wong kowe nang kene kok muhrim iki. Muhrim nang kono, nang Mekah. Bukan mahram, duduk bukan. Ya ngono lho. Ngapunten bukan mahram. Ngono lho. Bukan muhrim. Mahram itu apa, Gus? Mahram itu wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang ketika bersentuhan itu wuduknya batal, wuduknya tidak batal, yang itu menjadi mahram sebabnya ada tiga. Satu, mahram itu ada kalanya karena hubungan nasab. Mahram itu ada kalanya karena hubungan nasab. Yang kedua, mahram itu ada kalanya karena hubungan rodok, persusuan. Yang ketiga, mahram itu hanya karena hubungan musaharah. Mahram ada kalanya karena hubungan pernikahan. Maka boleh untuk melihat selain antara pusar dan maka hukumnya boleh untuk melihat selain pusar dan lutut.
Iki maka tekon dulu. Maka boleh melihat selain antara pusar dan lutut. Artinya melihat wanita mahram itu hukumnya diperbolehkan, yang penting bukan di antara pusar dan lutut. Contoh, satu, nasab. Mahram karena hubungan nasab. Wanita yang haram untuk dinikahi, yang kalau bersentuhan tidak batal wudhunya karena hubungan nasab. Siapa contoh? Ibu. Kalau enggak ibu, saudara perempuan. Kalau enggak saudara perempuan, saudara perempuannya bapak, bibi. Saudara perempuannya ibu, bibi, itu mahram. Kamu salaman sama mereka enggak batal wudhumu. Mereka enggak pakai kerudung, kamu juga enggak apa-apa. Paham ya? Kowe namanya bulikmu, duduk bulik-bulikan loh. Bulik ado, bulik balik ado, asih gimana Pak? Bulik yang memang betul-betul saudaranya orang tua kita. Aku bukan Gus, aku ngene-ngene, innalillahi masyaallah. Ya lapo, wong itu mahram kamu. Kalau wanita itu mahram kamu, kamu boleh melihat mereka, yang penting bukan antara pusar sampai lutut. Tapi ayo Gus, bulikku Gus. Cari Faruk. Goyo kita nanan iki. Tapi ayo Gus, bulikku Gus. Lha apa golek syahwat? Lek urusan syahwat itu ora usah dibahas, Mbak. Gak perlu bulik. Delok rak sandal syahwat ya dosa. Paham gue? Hah? Kok guyu? Delok keramik mulus gini kamu syahwat ya dosa, ya kan? Ora perlu bulik. Ora perlu sapa-sapa. Lek syahwat itu harus delok apa jelas dosa. Maka catatan syahwat itu jelas mengikat, jelas meskipun melihat mahram, kalau syahwat ya hukumnya tidak boleh. Ini hukum asal. Daripada melihat wanita mahram, itu hukumnya enggak apa-apa, yang penting bukan antara pusar dan lutut. Yang penting sini dulu duduk udel menisor. Selain itu hukumnya boleh dilihat. Yang penting wanita itu wanita mahram. Ono ibuke nang omah, yo gak apa-apa ibuke. Ono dulure wedok nang omah, yo gak apa-apa. Enggak ada masalah. Karena itu ada hubungan mahram dari jalur nasab. Delomongnya apa tuh? Nasab. Yang kedua, hubungan mahram dari jalur rodok. Hubungan mahram dari jalur rodok itu ibu yang menyusui. Ono arek biar nalika sik cilik tau nyusu nang ngene wong. Ampe tau nyusuni wong karo. Berarti kamu enggak punya mahram jalur rodok. Contoh Kanjeng Nabi pernah menyusu kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Maka Kanjeng Nabi ini nisbatnya kepada Halimatus Sa'diyah adalah anak rodoknya, putra rodok. Maka kalau putra rodok, Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Halimah itu menjadi mahram dari jalur rodok, dari jalur persusuan. Begitupun saudara perempuannya Halimatus Sa'diyah itu menjadi bibik rodoknya Kanjeng Nabi, mahram. Nak wedok anaknya Halimatus Sa'diyah menjadi mahramnya Kanjeng Nabi juga dari rodok. Paham ya? Paham ya? Ataupun jalurnya jalur musyawarah. Jalur musyawarah itu jalur pernikahan. Kadang hubungan mahram itu bukan karena darah, bukan karena jalur nasab, juga bukan karena jalur rodok, bukan. Tapi jalurnya jalur musyawarah, jalur pernikahan. Oki duduk sapa-sapa. Rabi karo arek wedok. Ini duduk sapa-sapa. Si bojone kan anaknya. Tapi Oki ini salaman dengan ibunya, melihat ibu mertuanya, itu boleh saja. Lho Gus, duduk sapa-sapa ku lho. Duduk sapa-sapa kuwi oh bisa arek belajar. Itu mahram kamu. Mahrammu duduk ibuku kok. Aku enggak tahu nyusu kok. Ya bojomu mesti tahu nyusu. Sehingga itu menjadi mahram dari jalur musyawarah, jalur pernikahan. Paham ya? Paham ya? Jalur dari jalur pernikahan, musyawarah. Mertua itu mahram dari jalur musyawarah. Lah, wanita-wanita mahram ini semuanya yang ada hukum melihat kepada mereka mahram jalur nasab, mahram jalur rodok, mahram musyawarah, jalur darah, jalur persusuan, jalur pernikahan. Ini kita boleh melihat mereka, yang terpenting bukan anggota yang ada di antara sampai lutut. Itu kalau syahwat. Tapi kalau ada pun syahwat, delok opo syahwat ra oleh.
Meskipun wajahnya, bibiknya, wajahnya sopo ae wis. Yes, itu hukumnya jelas tidak boleh. Warabi'u an-nadharu ilal ajnabiyah. Warabi'u an-nadharu ilal ajnabiyah jli hajatin nikahi. Fayajuzu li syahsi inda azmihi ala nikahi imra'atin an-nadharu ilal wajhi wal kaffain minha dhahiran wa batinan. Kemudian yang keempat, laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahram tapi karena ada keperluan mau menikah. Yang keempat, laki-laki melihat kepada wanita yang tidak ada hubungan mahram laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahram karena adanya hajat berupa menikahi. Fayajuzu li syahsi, maka boleh bagi seorang laki-laki inda azmi ala nikahi imra'atin, ketika dia sudah punya tekad bulat. Ya masih agak bulat, hampir bulat. Boleh bagi seorang lelaki ketika dia sudah memiliki tekad yang bulat atau hampir bulat untuk menikahi seorang wanita, boleh bagi dia untuk melihat wajah dan telapak tangan si calon wanita. Saya gini Pak, laki-laki itu kalau mau menikahi wanita itu biasanya ada proses khitbah. Proses apa Ruk namanya? Tadi khutbah keliru ya. Masa kamu nyeramai wong wedok. Bukan khutbah tapi khitbah. Laki-laki itu biasanya sebelum menikah ada namanya proses khitbah. Kata orang Indonesia itu lamaran. Apa ngono? Engagemen jarene. Yo. Siapa jenenge? Oki. Apa jenenge iki? Hah? Bahasa Inggris apa ngono iki? Wis ngono kuwi lah. Pokoke biasa Oki masang dekore ngono kae. Raro arane. Cara Faruk caption-nya semoga lancar. Ya, Ruk. Laki-laki mau menikahi wanita itu biasanya ada proses dulu namanya proses khitbah. Lah di proses lamaran itu, laki-laki itu ketika hendak menyatakan ingin menikah seorang wanita, maka dia diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan. Ben yakin tenan, Faruk ngelar wedok nang dalan. Wah, jurubane arek rek. Dituti ambil Faruk akhirnya. Diikuti dari belakang, omai pinggir. Ditutup sampai tutup omai. Ini nomor sekian, RT RW sekian. Ditagi iki omai. Mulai seminggu kas ngejak Bapak Imro. Pak jaluk anak Bang Pak. Sopo kenal tapi aku romai. Diparani nang omai. Ketika Faruk ini sudah punya tekad untuk menikahi seorang wanita, maka bagi dia boleh untuk melihat. Dia itu kaduan. Turun tuh ide ya. Turun karuan biasa soalnya. Pemane delok itu ngono. Ayo arek. Mau bulus wajah ya mesti ae filter pirang-pirang. Para nono nang omah jajal. Delok dhisik, real apa gak real? Engko jeglok-jeglok. Maka boleh bagi laki-laki untuk melihat wajahnya. Boleh untuk melihat telapak tangannya. Kenapa Gus kok yang dilihat itu wajah dan telapak tangan? Karena wajah dan telapak tangan itu bisa menjadi tolak ukur. Bisa menjadi tolak ukur. Seseorang itu badannya, tubuhnya, kulitnya bagaimana, tidak akan jauh dari wajah dan telapak tangan. Luru lho Pak, ojo wajah tok. Lek wajah tok, wah rugi total lah. Boleh biasa arek wedok kok wajah awir, wajah putih tangane ireng. Tangan dulu ya. Oh sikile sing ketok. Delok itu sikile. Subhanallah. Faruk delok itu sikile juga ya. Biasa sikile ireng jare. Apa adomen ambil delok. Kalau sadar. Wajah kedua telapak tangan. Kadang wajahnya putih di telok tangane lho. Lah kok besisik ngono. Besisik kan ya kira-kira ya hampir-hampir bisa dipastikan semuanya seperti itu. Tidak akan jauh. Maksudnya gini Pak. Halusnya, putihnya, bersihnya badan itu tergantung wajah dan telapak tangan. Itu bisa dijadikan tolak ukur.
Rasa sikil-sikile barang. Cuma zaman saiki ya rada repot, Pak. Dadekno wajah karo telapak tangan tolak ukur. Kadang ana wong telapak tangan karo wajah bau bersih. Tapi liyane durung karuan. Boleh loro iki dirawat, sing liyane ora. Wis pokoke fikih ngono lah. Dua ini boleh untuk dilihat. Tapi yang harus kamu ingat, Pak, melihat wanita wajah dan telapak tangan itu kalau sudah azmu ala nikah, sudah punya tekad yang hampir bulat untuk menikah. Ojo mbok arek wedok kabeh mbok jajali ngono. Oke kita arek wedok, ayu bane ayu. Dituti mburi omahe. Waalaikumsalam. Badhe lan apa, Mas? Badhe ningali yugane, Pak. Oh, mboten cocok. Jajal-jajal. Anake wong mboten enggak boleh. Melihat itu boleh kalau sudah bahasa kita inda azmi ala nikah imra'atin. Kalau sudah memiliki tekad yang hampir bulat untuk menikahi. Meskipun nanti endingnya nggak jadi menikah. Tapi setidaknya kowe cara ndelok iku ana alasane. Badhe lan apa kok ningali uga kula. 99% kepingin ngerabi yugane jenengan. Putrine jenengan. Kantun setunggal tinggalane riyin. Nah, ngono lho. Paham ya? Lah lek mek jajal-jajal repot adalah lagi. Jajal-jajal. Kabeh anake wong dideloki. Kita boleh itu kalau sudah memiliki tekad yang hampir bulat untuk mau menikahi. Endingnya ternyata nggak jadi menikah. Ya mungkin ketika didelok teman ternyata gak sesuai. Tapi setidaknya kita datang ke situ hendak melihat itu sudah memiliki tekad yang hampir bulat untuk menikah. Zahiran wa batin. Lihat telapak tangan itu zahir batin. Sampai ngene tok. Delok sing ngene. Enggak apa-apa. Enggak gelem piye, Gus? Sing wedok gak gelem. Itu gak gelem dirapi, gak gelem didelok. Wa illam ta'dzan lahu az-zawju bidzalik. Meskipun si wanita calon mempelai istri itu tidak katik. Kemana sing wedok kawer ngono. Hah? Sama ibu, apa yang delok anak wedok. Katik. Meskipun si wanita tidak mau untuk dilihat-lihat, tetap itu adalah hak daripada seorang laki-laki. Jadi sing wedok, kok nek gelem rabi aku ya rabian, nek gak gelem ya delok. Oh, gak iso. Mohon maaf, itu hak saya bukan hak kamu. Paham? Hah? Itu bukan hak kamu tapi hak saya. Kalau saya mau, kamu harus mau. Gak boleh tidak sampai lam ta'dzan, gak boleh. Ini bahasa kita betul aku sih ngomong, Pak. Lam ta'dzan lahu az-zaujah. Meskipun melihat kepada wanita wajah dan kedua tangannya itu tidak diizinkan, tidak diiyakan oleh pihak wanita. Laki-laki. Wayang duru minal amati ala tarjihin dakos di khidbat ya. Wayang duru minal furah. Itu tadi kalau mau menikahi merdeka. Kalau mau menikahi budak gimana, Gus? Sama. Menikahi budak itu nanti lihat juga wajah dan telapak tangan sebagaimana mau menikahi wanita yang merdeka. Pun wal khamis an-nadhar lil mudawah ila akhiri wallahu a'lam bissawab.